Sebuah planet raksasa begitu besar hingga bisa menelan lebih dari 1.300 bumi. Di sekelilingnya, 4 dunia mengorbit tanpa henti. Bukan sekadar bergerak, tapi seperti menari dalam pola yang sempurna. Salah satunya adalah dunia penuh api. Yang lain menyimpan lautan tersembunyi di bawah es. Ada juga dunia dengan perisai tak terlihat. Dan satu lagi, dunia yang diam, tua, dan nyaris tidak berubah sejak awal waktu. Semua ini nyata. Ini adalah sistem Jupiter dan 4 bulan Galilea yang mengelilinginya. Sebelum kita mulai, pastikan kamu like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Karena di channel ini, kita tidak hanya melihat luar angkasa, kita benar-benar mencoba memahaminya. Jupiter dan 4 bulan Galilea, tarian gravitasi yang mengunci. Di sekitar Jupiter, 4 bulan besar bergerak dalam harmoni yang jarang kita lihat di alam semesta. Bulan-bulan ini ditemukan oleh astronom asal Italia, Galileo Galilei pada tahun 1610. 4 bulan ini adalah Io, Europa, Ganymede, dan Callisto. 3 di antaranya, Io, Europa, dan Ganymede, terikat dalam resonansi orbit 1:2:4. Artinya, setiap kali Ganymede mengorbit sekali, Europa mengorbit 2 kali, dan Io 4 kali. Ini bukan kebetulan. Ini adalah hasil dari jutaan tahun interaksi gravitasi yang saling mengunci posisi mereka. Gravitasi Jupiter menarik mereka ke dalam, sementara tarikan dari sesama bulan mencegah orbit mereka menjadi stabil sepenuhnya. Hasilnya, mereka terus mengalami tarikan dan pelepasan gravitasi seperti diremas perlahan tanpa pernah berhenti. Dan dari proses inilah, lahir dunia-dunia ekstrem yang sangat berbeda satu sama lain. Menurut kamu, lebih menakjubkan mana? Penemuannya di tahun 1610 atau fakta bahwa sistem ini masih terus stabil sampai sekarang? Io, dunia yang tidak pernah tenang. Io adalah salah satu bulan yang pertama kali dilihat Galileo. Tapi rahasianya baru terungkap lebih dari 350 tahun kemudian. Pada tahun 1979, wahana Voyager 1 dari NASA melintas di dekat Jupiter. Dan untuk pertama kalinya, manusia melihat Io dengan jelas. Apa yang ditemukan benar-benar mengejutkan. Permukaannya dipenuhi ratusan gunung berapi aktif. Letusan lava menyembur hingga ratusan kilometer ke angkasa. Ini bukan sekadar aktivitas geologi. Ini adalah dunia yang tidak pernah berhenti berubah. Setiap detik, bagian dalam Io diremas oleh gravitasi Jupiter. Bayangkan sebuah bola yang terus ditekan, dilepas, ditekan lagi, tanpa henti. Gesekan di dalamnya menghasilkan panas ekstrem, dan panas itu keluar dalam bentuk letusan. Io bukan hanya panas. Ia adalah dunia yang hidup dalam penderitaan gravitasi. Kalau kamu bisa melihat Io dari orbit, apakah kamu akan merasa takjub atau justru ngeri melihat dunia yang tidak pernah tenang? Europa, lautan yang tersembunyi di bawah es, berbeda dengan Io yang penuh kekacauan. Europa terlihat tenang, ia juga ditemukan oleh Galileo pada tahun 1610. Tapi selama ratusan tahun, ia hanyalah titik kecil tanpa cerita. Baru pada abad ke-20, ketika wahana luar angkasa mulai mendekat, kita mulai melihat permukaannya dengan jelas. Lapisan es putih yang halus, retakan panjang seperti luka yang membentang di seluruh permukaan. Namun retakan itu bukan tanda kehancuran. Itu adalah tanda bahwa sesuatu bergerak di bawahnya. Para ilmuwan percaya bahwa di bawah es Europa terdapat samudera cair raksasa. Airnya mungkin lebih banyak dari seluruh lautan di bumi. Dan yang membuatnya lebih menarik, air itu tetap cair karena panas dari tarikan gravitasi Jupiter. Artinya, di bawah dunia yang tampak beku, ada lautan yang aktif. Dan di mana ada air, selalu ada kemungkinan kehidupan. Kalau suatu hari kita menemukan kehidupan di Europa, menurut kamu, apakah itu akan mengubah cara kita melihat diri kita sendiri? Ganymede, bulan dengan perisai tak terlihat. Ganymede adalah bulan terbesar di tata surya. Bahkan ukurannya lebih besar dari Merkurius.
Ia juga ditemukan oleh Galileo pada tahun 1610, tapi keunikannya baru benar-benar dipahami di era modern. Pada tahun 1996, misi Galileo dari NASA menemukan sesuatu yang luar biasa. Ganymede memiliki medan magnet sendiri. Ini berarti ia memiliki semacam perisai yang melindungi permukaannya dari radiasi berbahaya. Di sana, aurora bisa muncul, cahaya yang menari di langit seperti di kutub bumi. Bayangkan berdiri di permukaannya, melihat Jupiter raksasa menggantung di langit, dengan cahaya aurora yang perlahan bergerak di atas kepalamu. Ganymede terasa seperti dunia yang hampir menjadi planet, tapi tidak pernah sepenuhnya sampai ke sana. Kalau kamu suatu hari menjelajah ke sistem Jupiter, apakah Ganymede jadi tempat pertama yang ingin kamu kunjungi? Kalisto, bulan tua yang membeku dalam waktu. Jika Io adalah dunia yang terus berubah, dan Europa adalah dunia yang menyembunyikan kehidupan, maka Kalisto adalah kebalikannya. Ia adalah dunia yang tidak berubah. Kalisto ditemukan oleh Galileo Galilei pada tahun 1610 bersama 3 bulan Galilea lainnya. Namun dibandingkan dengan saudara-saudaranya, Kalisto tampak diam. Tidak ada gunung berapi aktif seperti Io. Tidak ada retakan es aktif seperti Europa. Tidak ada medan magnet seperti Ganymede. Yang ada hanyalah permukaan penuh kawah, dan bukan sekadar banyak. Kalisto adalah salah satu objek dengan jumlah kawah terbanyak di tata surya. Setiap kawah adalah bekas tabrakan yang terjadi miliaran tahun lalu. Dan yang membuatnya unik, kawah-kawah itu tetap ada sampai sekarang. Tidak terhapus, tidak berubah, seolah-olah waktu berhenti di sana. Kalisto adalah dunia yang diam, tapi justru karena itulah ia menjadi saksi sejarah tata surya. Setiap kawah adalah cerita. Setiap bekas tabrakan adalah catatan waktu. Jika kamu ingin melihat masa lalu, Kalisto adalah tempatnya. Menurut kamu, mana yang lebih menarik? Dunia penuh aksi seperti Io, atau dunia sunyi yang menyimpan sejarah seperti Kalisto? Terima kasih telah menonton sampai akhir. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi, karena kita akan terus menjelajahi misteri alam semesta bersama.